Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki pesta Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan dengan menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang mesra, agar bahagia. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur
bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Maka mari saudara-saudari sungguh menyadari hal ini. Hanya karena cinta dan kasihlah, maka Yesus sungguh menyatakan kasih dan cinta itu dengan mengorbankan hidupnya, dan kita mengambil bagian di dalamnya, dan dengan demikian kita boleh memperoleh kembali hidup abadi atau kehidupan kekal. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari rendah hati depan Tuhan, menyadari diri kita, dan mohon pengampunannya serta mempersembahkan diri kita. Tentu kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita intensifkan pada perayaan ini, utamanya Jenny Hao yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32. Semoga selalu berbahagia, sehat, dan diberikan pengharapan dalam membangun keluarga, diberikan momongan. Juga kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bersama dengan saudara kita Suhartanto dan Olivia. Kita hening sejenak. Supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemulihan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Syukur atas anugerah rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami datang untuk mempercayakan hidup kami kepadamu. Segala niat dan doa-doa kami bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan juga hari ulang tahunnya pada hari ini, Jenny Hao. Semoga usia yang Kau percayakan kepadanya 35 tahun semakin membuat dia dewasa juga dalam iman, untuk semakin memaknai karya penyelamatanmu, selalu bahagia, sehat, dan senantiasa boleh menemukan apa yang menjadi pengharapan dalam seluruh kehidupan, serta bersyukur bersama dengan saudara kami, saudara Tanto dan Olivia, yang Kau perkenankan menemukan kekuatan berkat sarana doa 3 kali salam Maria untuk semakin bersatu dengan Dikau, sehingga umat-Mu semakin menemukan kekuatan untuk bersatu dengan Dikau dalam seluruh kehidupan. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati."
Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, ia tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu
ia telah mendapatkan pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercatat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembeli domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang dirayakan pada hari Minggu kedua setelah Pentakosta. Dan ini adalah misteri iman kita bahwa Kristus anak Allah telah datang ke dalam dunia untuk memberikan kita nyawanya, menyatakan kasih-Nya yang begitu besar, yaitu dengan menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai tanda cinta yang diberikan Tuhan kepada kita ketika Ia mempersembahkan cintanya di kayu salib, agar kita tahu bagaimana mencintai Tuhan dan sesama. Maka pola cinta yang diperlihatkan dan diingatkan kepada kita adalah pola cinta Tuhan dalam diri Yesus Kristus yang sungguh tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melaksanakan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapaknya. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau menelusuri bacaan pada kesempatan ini, bahwa pemberian diri Allah dalam diri Yesus Kristus itu adalah bukti cinta yang dinyatakannya ke dalam dunia ini. Bagaimana Dia menyatakan itu? Dari bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana bangsa Israel senantiasa dituntun, lalu diingatkan dalam seluruh kehidupan. Dibuatlah perjanjian dengan mereka, lalu perjanjian itu ditandai dengan mendirikan mezbah sebagai tempat pengorbanan. Dan kita dengarkan tadi bahwa mezbah itu ditiangi atau terdiri atas 12 tiang sebagai penyangga, di mana ini memperlihatkan bahwa 12 suku Israel itu menjadi lambang tanda kehadiran cinta Tuhan yang pertama di tengah dunia ini. Sejarah penyelamatan mulai dari sana. Kemudian apa yang menjadi tanda pemulihan? Tanda pemulihan adalah anak domba. Dan akhirnya yang dikenangkan dalam kitab suci adalah domba Paskah. Dan domba Paskah itu sendiri terwujud nyata di dalam pribadi Yesus Putra Allah yang mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Dan dengan demikian berharap bahwa sungguh karya penyelamatan Allah itu akan semakin nyata dalam kehidupan. Bagaimana hal ini kita upayakan dalam seluruh kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih? Kita selalu berusaha untuk mau dan ingin menyatakan persatuan kita dengan Allah sang sumber kehidupan. Pengungkapan dan pernyataan diri Allah bagi kita jelas ditampilkan oleh Yesus Putranya. Dia setia dan taat. Maka lewat itu juga kita diingatkan untuk tetap setia dan taat kepada
Tuhan, berkat iman yang kita miliki, kita berusaha untuk menghidupi iman kita. Iman perlu kita ungkapkan dan nyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita sadar sepenuhnya bahwa pengungkapan dan pernyataan itu kita puncakkan dalam Ekaristi Kudus, di mana persatuan sepenuhnya dengan Allah akan semakin kita alami dan rasakan. Kerinduan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau sudah terpatri dalam seluruh kehidupan kita, maka sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang terus-menerus kita cari dalam kehidupan ini. Pengalaman pada masa COVID, di mana wilayah kita dilanda oleh COVID-19, ada himbauan untuk tidak berkumpul, berkerumun lebih banyak. Kalaupun harus berkerumun, maka kita harus menjaga jarak dan mengupayakan protokol kesehatan, termasuk peribadatan. Mungkin bagi orang lain yang hanya mau mendengarkan firman, hal ini tidak terlalu menjadi sulit. Seperti pada saat itu kebetulan saya sudah pindah lagi ke Toraja, lalu gereja didominasi kekristenan lain itu memasang toa. Seperti saudara-saudari kita yang Jumatan. Tapi bagi kita orang Katolik, ternyata tidak cukup mempersatukan diri dengan Allah hanya dengan sabda saja. Ada satu kerinduan dan keinginan yang begitu dalam yang dicari oleh hati kita, yang dicari oleh diri kita, dan kerinduan itu adalah persatuan sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus dengan menyambut tubuh putranya sendiri. Dan hal itu hanya bisa didapatkan di dalam Ekaristi. Maka pengalaman saya pada saat itu adalah bahwa setiap hari saya tetap membuat Ekaristi, baik pada hari biasa terlebih pada hari Minggu, tanpa mengundang umat dan juga tanpa menutup pintu gereja. Dan orang selalu datang. Hanya saja karena ada himbauan dan aturan, maka saya hanya mengatakan kepada umat, mohon jangan masuk dalam halaman gereja untuk parkir kendaraan. Parkir agak jauh di pinggir jalan, lalu jalan kaki masuk di gereja melalui pintu samping. Kebetulan gereja tempat saya bertugas pada saat itu, di sampingnya ada kantor polisi, Kapolsek. Tapi sebelumnya saya sudah menghadap kepada Kapolsek untuk berbicara. Beliau meninjau gereja dan beliau mengizinkan bahwa gereja ini bisa diisi 120 orang. Maka dalam hal itu kami bebas untuk beribadah setiap hari. Pada saat Trihari Suci, lalu paroki yang saya layani itu dikunjungi banyak orang. Lalu akhirnya saya mendapat teguran. Tetapi saya tetap mengatakan kepada mereka, memang kami boleh saja memasang toa, tetapi bukan itu yang dicari oleh umat, utamanya orang Katolik yang dulu. Ada perayaan yang lebih dalam, yaitu penerimaan tubuh Kristus, dan itulah yang tidak bisa melalui toa, apalagi melalui live streaming juga mungkin mereka bisa mengikuti, tapi tetap ada kerinduan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dari pengalaman ini kita diingatkan bahwa kalau kita sudah terlanjur sungguh menghayati bahwa dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita sungguh-sungguh semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, di mana kita datang di hadapannya untuk sungguh mempercayakan suka dan duka kehidupan kita. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya pada saat kita menerima tubuh Kristus, apakah di sana ada saat hening bagi kita untuk menelanjangi diri kita dan merasa bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berdaya, manusia yang kurang sempurna, manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi syukur bahwa Tuhan boleh datang dan masuk di dalam diri saya dan bersatu dengan diri saya.
Dan itulah yang menjadi kekuatan dalam seluruh hidup iman yang kita tidak bisa temukan di tempat lain. Hanya di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan ini dibangun atas keyakinan dan kepercayaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau Yesus sendiri sebagai putra Allah meninggalkan keallahannya dan mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia lemah, dan kita boleh bergabung dengan Dia dan ditarik kepadanya, maka kita perlu bersyukur untuk itu, bahwa kita diangkat dari ketidakberdayaan kita untuk masuk dalam rangkulan kasih-Nya dengan diizinkannya menikmati perjamuannya setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Maka seringkali diingatkan kepada kita bahwa jika ada halangan, maka baik menjadi bagian permenungan untuk menyambut tubuh Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena yang kita terima adalah yang kudus dari Allah, dan kita perlu dan membutuhkan pengudusan itu lagi. Dan akhir dari itu ialah bahwa kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dalam penghayatan hidup iman saya, setelah saya mendoakan itu dan saya dilayakkan untuk menerima komuni kudus, maka saya akan maju menerima itu dengan satu pengharapan. Mudah-mudahan dengan tubuh Kristus yang suci mampu dan bisa juga merubah hidup saya untuk menapaki perserahan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, memaknai sungguh dalam seluruh kehidupan kita apa yang ditawarkan oleh Allah dalam gerejanya kepada kita pada hari ini. Bersedia mengosongkan diri kita untuk menyerahkan diri kita juga sepenuhnya kepada Tuhan melalui tugas dan pelayan-pelayan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Karena lewat tugas dan pekerjaan itulah dituntut tanggung jawab. Besar kecilnya bukan itu persoalan, tetapi apakah kita mau dan ingin untuk sungguh menghadirkan yang terbaik di dalam setiap tugas dan karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Di sanalah kita boleh menyatakan hidup yang sungguh-sungguh penuh penyerahan. Mudah-mudahan sebagaimana yang diinginkan, bahwa kita mencurahkan rahmat dan berkat juga bagi orang-orang lain, dan itu adalah bagian bahwa kita mengambil bagian dari cawan Kristus. Kita masih ingat apa yang diminta oleh dua murid bagi Yesus pada saat mengadakan perjumpaan. Lalu orang tua dari kedua murid mengatakan, Tuhan, jika berkenan, perkenankanlah anakku ini berada di samping kiri dan kananmu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apakah kamu sungguh menyadari apa yang kamu minta? Bisakah kamu minum cawan seperti yang kuminum? Cawan yang dimaksudkan adalah pengosongan dirinya dan sungguh-sungguh mau dan ingin untuk mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan orang lain. Kita pun dipanggil untuk senantiasa menghidupi hal itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk boleh menjadi rahmat dan berkat bagi orang-orang lain, siap sedia untuk melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita, dan dengan penuh tanggung jawab kita akan membawa setiap orang yang kita jumpai, dan dengan demikian hidup kita bersama dengan orang lain, bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang kita jumpai akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang tunduk ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah dipilih untuk ikut ambil bagian dalam hidup ilahinya setelah dibebaskan oleh putranya. Marilah mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi Paus, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja memberikan kepada umat beriman bukan hanya roti Ekaristi serta sabda Allah, melainkan diri mereka sendiri sebagai santapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani. Ya Bapa, semoga semua gereja Kristiani menjadi satu dalam meja perjamuan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang mempunyai makanan dan sumber daya manusia lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain. Ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang berkelimpahan merasa wajib berbagi dengan bangsa-bangsa yang kurang sejahtera dan menolong mereka untuk mengembangkan sumber daya manusia dan ekonomi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani. Ya Bapa, semoga kaum kaya dan miskin, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, majikan dan buruh, bersama-sama mengambil bagian dalam Ekaristi dan bertanggung jawab satu sama lain dalam satu persekutuan, keadilan, kasih, dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Ya Bapa, semoga Ekaristi menjadi sumber kekuatan dan persatuan kami, serta dasar solidaritas di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kami senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara kami Yeni Ho yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-35 pada hari ini. Semua saudara kami ini semakin menikmati rasa damai dan bahagia, sehat walafiat, diberikan momongan serta harapan-harapannya dalam seluruh kehidupan untuk memperjuangkan hidup. Dan dengan demikian rasa gembiraan dan kebahagiaan semakin mereka boleh nikmati bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri segala sarana tanda persatuan kami dengan Dikau. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang boleh merasakan dan mengalami terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa-doa Rosario bersama saudara kami Suhartanto dan Olivia. Semoga umat-Mu semakin menemukan sarana untuk bersatu dengan Dikau, untuk mendapatkan kekuatan berkat untuk semakin perjuangkan hidup tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Senadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tinggallah beserta kami, tetaplah puaskan kami dengan tubuh dan darah Putra-Mu,
sehingga hidup ilahi-Mu dalam diri kami selalu bertumbuh. Oleh Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini. Dan dengan demikian kami semakin layak untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 434. Santapan peziarah, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Santapan peziarah, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku dan aku dalam dia, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan surgawi. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu sampai Minggu 1 sampai 2 Juni 2024. Kolekte gereja 25 sampai 26 Mei 2024 sebesar Rp23.540.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp15.183.000. Sumbangan KMK Unhas sebesar Rp100.000. Sumbangan Ibu Since Sinjai Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Felix Kadang Makasa dan Yulia Yantilero, pengumuman ketiga. Ricky dan Cindy, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja dan fotokopi akte lahir paling lambat Sabtu 15 Juni 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tambahan penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa cukup banyak paroki di luar kepikepan kita, bahkan di kepikepan kita juga membangun, dan mereka meminta bantuan tentunya dari kita. Maka kita jadwalkan setiap bulan sesuai dengan yang sudah masuk untuk kita izinkan datang mencari katakanlah dana di paroki kita. Maka untuk bulan ini dan per seminggu depan itu dari paroki Makale. Paroki Makale sekarang dimekarkan dan akan mendirikan paroki baru dan sementara dibangun. Lalu panitia pembangunan paroki akan datang hari Minggu akan datang ini 8 dan tanggal 9 untuk mencari dana di paroki kita, sehingga diharapkan bahwa kita berpartisipasi untuk itu seperti yang sudah kita buat bulan lalu. Mereka akan membagikan amplop bagi mereka yang mau berdonasi, kemudian sumbangan kita untuk pemeliharaan gereja yang biasa kita sebut biasa kolekte kedua itu juga akan disumbangkan. Dan demikian kita berpartisipasi untuk saling membantu membangun paroki juga yang sementara membangun. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita, dan mereka akan datang bersama dengan pastor paroki dan pikep dan ikut dalam perayaan selama 4 kali perayaan di paroki kita minggu yang akan datang. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi peran pada kesempatan ini, juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga lewat perhatian pelayan-pelayanan kita dan kebersamaan kita semakin diteguhkan oleh Tuhan untuk menghayati hidup iman kita. Maka mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakan